Ya, tokoh-tokohnya ini bisa dibaca di sini. Tapi ini semuanya karya tafsirnya tidak sampai ke kita karena mereka tidak menuliskannya dalam satu kitab, hanya ditulis dicatat oleh murid-muridnya begitu dan dikutip-kutip begitu sedikit-sedikit, ada yang mengutip begitu. Sehingga mereka ini ya ahli tafsir sebetulnya, tapi karya-karyanya tidak sampai kepada kita karena tidak terkodifikasikan, tidak terbukukan. Nah, pada fase selanjutnya itu di abad ketiga itu ada Imam Muhammad Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari yang kemudian menulis kitab tafsir untuk pertama kalinya. Saya punya kitabnya di rumah, kitabnya besar sekali, sangat tebal, ada 15 jilid. Itu membahas tentang tafsir Al-Quran itu sejak dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas, tafsirnya lengkap sekali. Itu menjadi tafsir pertama yang paling lengkap di dunia Islam dan menjadi rujukan bagi kitab tafsir berikutnya. Namanya tafsir Jami'ul Bayan fil Quran. Nah, pada awal abad keempat ada beberapa disiplin ilmu Al-Quran yang mulai dibukukan dalam satu karya tulis. Oke, lanjut. Ada fase keemasan, yaitu masa puncak kejayaan ilmu Al-Quran. Pada fase ini ilmu Al-Quran ini berkembang dengan sangat pesat. Ada berbagai disiplin ilmu yang dibukukan dalam satu kitab. Cabang ilmu Al-Quran yang berdiri sendiri juga mengalami perkembangan seperti qiraat, tafsir, dan tajwid. Apalagi tafsir ini luar biasa perkembangannya. Kemudian karya paling cemerlang pada periode ini adalah Al-Burhan fi Ulumil Quran karya Imam Az-Zarkashi dan juga Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Setelah masa kejayaannya sampai pada abad 10, nah itu pasca wafatnya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Zarkashi, ilmu Al-Quran ini mengalami fase kebuntuan atau kemandekan. Ada banyak faktor sebetulnya, mulai dari sudah runtuhnya kekuasaan Islam, dimulainya imperialisme Barat, dan masih banyak lagi. Yang jelas pada fase ini tidak ada karya-karya baru di bidang ilmu Al-Quran selain kitab-kitab syarah atau penjabaran dari kitab-kitab sebelumnya. Kitab syarah tahu ya, yang di pondok pasti tahu. Kitab syarah itu mereka bukan karangan sendiri, itu hanya ada satu karangan kemudian dijabarkan secara panjang lebar begitu. Kemudian kondisi ini berlangsung sampai abad ke-13. Nah, kemudian fase ke-6 ini adalah masa kebangkitan, yaitu dari abad 14 Hijriah sampai sekarang. Mulai bermunculan karya-karya baru dalam ilmu Al-Quran, terutamanya pada ilmu tafsir. Ada tafsir An-Munir karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili, karangannya seabrek-abrek, Fiqh Islam wa Adilatuh, dan masih puluhan karya lainnya, kandel-kandel begitu. Beliau wafat tahun 2015, jadi belum lama. Kemudian ada tafsir Fidilalil Quran yang dibuat oleh Said Qutub, sing tinggo tafsire wong jihadis itu. Ya walaupun tafsirnya ini banyak ditolak di Indonesia, tapi paling tidak ini menambah khazanah juga lah. Kemudian ada tafsir Al-Maroghi karangannya Muhammad Abduh yang dipakai oleh orang Muhammadiyah. Kemudian ada juga tafsir Al-Misbah, tafsir dalam berbahasa Indonesia yang dikarang oleh Profesor Dr. Quraish Shihab, bapaknya Mbak Nana Najwa Shihab itu masih hidup sampai sekarang orangnya, beliau orang alim. Tafsirnya ada di perpus, jajal pisan-pisan nang perpus dibuka ngono, tafsir Al-Misbah ya. Kemudian ada kitab Mafhumun Nas dan studi Al-Quran ini secara komprehensif yang dikarang oleh Nasr Hamid Abu Zaid dari Mesir, dia sudah meninggal. Kemudian ada kitab Al-Kitab wal Quran karangan Muhammad Syahrur dan sebagainya. Nah, di Indonesia ada Tengku Hasbi As-Siddiqi, ada Buya Hamka yang ngarang novel filmnya itu loh, tenggelamnya kapal Van der Wijk itu. Yang jargonnya dipakai Hayati lelah bang. Nah, itu Hayati dan Zainuddin itu adalah tokoh dalam novel tenggelamnya kapal Van der Wijk yang dikarang oleh Buya Hamka. Nah, beliau itu juga punya kitab tafsir namanya Tafsir Al-Azhar. Itu. Tadi sing didelok aja novel tok. Beliau juga punya kitab tafsir.
Nah, itu barangkali sedikit tentang perkembangan ilmu Al-Quran pada masa Nabi sampai masa sekarang. Saya kira itu cukup. Ada banyak sumber-sumber pembelajaran yang lain yang bisa kalian buka di e-learning. Silahkan dibuka dan diperkaya wawasannya. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Terima kasih. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.